Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya selalu bahagia ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini menjadi manfaat untuk kita. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenal jenis dan pengaturan teks. Yang pertama, kita akan belajar mengubah atribut huruf. Nah, di sini ada contoh teksnya. Teks tersebut berwarna-warni ya, jadi terlihat lebih menarik. Nah, dengan Microsoft Word teman-teman bisa berkreasi sesuai kemampuan teman-teman, lalu juga bisa mengeksplor hasil tulisan yang teman-teman buat ya. Nah, di sini contohnya teksnya ada yang terlihat lebih tebal, ada yang hurufnya miring, ada juga yang bergaris bawah. Itu contoh penggunaan atribut huruf. Nah, pada program Microsoft Word, kamu dapat mengubah bentuk, ukuran, warna, dan gaya huruf yang kamu suka. Mari kita pelajari beberapa atribut huruf di program pengolah kata ini. Nah, semua atribut huruf itu terdapat di bagian menu Home. Ya, teman-teman sebelumnya sudah belajar menu bar. Ya, menu bar itu terdapat bermacam-macam menu. Contohnya ada menu Home, lalu ada menu Insert, dan lain-lain. Nah, khusus untuk atribut huruf, itu adanya di bagian menu Home. Atribut huruf yang kita pelajari hari ini ada 6. Ya. Yang pertama, ada yang namanya font. Ya. Font itu gunanya untuk memilih bentuk huruf. Jadi, teman-teman, bentuk hurufnya bisa dipilih, mau seperti yang ada di contohnya, ataupun misalkan bentuknya maunya tulisannya lebih keriting-keriting, tentu ada bentuk hurufnya ya. Jadi kalau untuk memilih bentuk huruf, teman-teman menggunakan font. Lalu yang kedua, ada yang namanya font size ya. Size artinya ukuran. Berarti untuk mengubah ukuran huruf ya, teman-teman bisa atur ukuran hurufnya mau kecilkah atau sedangkah atau besar ya. Lalu yang ketiga, ada icon font color. Gambarnya itu huruf A, bawahnya ada kotak warna merah. Itu ikonnya ya. Gunanya icon font color adalah untuk mewarnai sebuah huruf. Jadi, teman-teman hurufnya tidak harus berwarna hitam ya, bisa berwarna-warni seperti contoh teks yang sebelumnya. Lalu yang keempat, ada yang namanya icon bold ya, gambarnya huruf B. Apa sih kegunaan icon bold? Kegunaannya itu untuk menebalkan huruf. Nah, biasanya icon bold ini digunakan untuk menulis sebuah judul. Karena biasanya judul itu harus dibuat tebal, ya. Lalu, yang kelima, ada yang namanya icon italic. Nah, gambarnya itu huruf I miring. Berarti itu gunanya untuk memiringkan sebuah huruf. Biasanya, italic ini atau huruf miring ini dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa asing. Jadi kalau misalkan ada di tulisan kalian ada bahasa Inggris atau kata-kata yang menggunakan bahasa Inggris, nah itu harus dimiringkan ya. Lalu yang terakhir, yang keenam, itu ada yang namanya icon underline. Gambar ikonnya itu huruf U bergaris bawah. Kalau sudah bergaris bawah berarti gunanya untuk menggaris bawahi. Biasanya bisa digunakan untuk menegaskan sebuah tulisan atau teman-teman ingin menggarisbawahi tulisan yang menurut teman-teman penting ya, agar mudah dicari. Itulah beberapa atribut huruf yang kita pelajari hari ini. Yang kedua, kita akan belajar mengatur paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah suatu bagian dari karangan di mana penulisannya itu harus dimulai dengan baris baru ya. Jadi, paragraf di Microsoft Word itu juga mempunyai pengertian yang sama. Segala sesuatu yang diakhiri dengan menekan tombol Enter. Fungsi tombol Enter itu untuk
membuat baris baru, ya. Biasanya paragraf itu berisi 4-5 kalimat, ya. Nah, dalam Microsoft Word ini ada 4 jenis perataan teks dalam paragraf. Yang pertama ada yang namanya line text left. Itu untuk agar teksnya rata di sebelah kiri, ya. Arti rata maksudnya apa? Lurus, ya. Lurus di bagian sebelah kiri. Yang kedua ada yang namanya center. Center itu untuk membawah teks ke tengah. Jadi posisi tulisan ada di bagian tengah lembar kertas, ya, lembaran putih. Lalu yang ketiga ada yang namanya line text right. Itu dimaksudkan untuk teks rata kanan, ya, jadi ratanya di sebelah kanan. Lalu yang keempat ada yang namanya justify. Itu dimaksudkan agar paragraf rata kiri dan kanan. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya dari gambarnya, ya. Kalau line text left itu ratanya di sebelah kiri, ya, garisnya sama. Lalu kalau center posisinya ada di bagian tengah. Kalau line text right, dia rata di sebelah kanan, ya. Kalau justify itu rata kiri dan juga rata sebelah kanan, ya. Biasanya ketiga ini bisa digunakan untuk membuat puisi, ya, atau pantun. Tapi kalau justify ini harus tulisannya penuh. Maksudnya penuh bagaimana? Harus sampai ke batas margin, ya. Jadi tulisannya pun akan terlihat rapi. Jadi semakin banyak tulisan yang kalian buat, maka kalau kalian menggunakan justify itu membuat rapi, ya. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan itu rata. Nanti kita akan contohkan perbedaannya. Selanjutnya kita akan belajar menyalin teks. Maksudnya akan menyalin teks. Menyalin teks itu ketika teman-teman membuat atau mengetik sebuah dokumen, lalu teman-teman menemukan kalimat atau kata-kata yang ditulis secara berulang. Biasanya di penulisan lirik lagu ataupun puisi. Nah, untuk menyingkat waktu, teman-teman tidak perlu menulisnya secara berulang. Jadi, bisa menggunakan fitur menyalin teks ini. Ada 3 fiturnya. Ada cut, ada copy, dan juga ada paste. Yang pertama ada icon copy. Icon copy itu berguna untuk menyalin dengan tetap mempertahankan objek aslinya, layaknya seperti mesin fotokopi. Jadi misalkan menyalin sebuah tulisan. Nah, tulisan yang kalian salin tidak akan hilang, karena teman-teman menggunakan icon copy. Nah, untuk menggunakan icon copy, teman-teman bisa menggunakannya di menu home, ataupun juga bisa menggunakan tombol sebelah kanan di mouse, atau lebih mudahnya, teman-teman menggunakan tombol di keyboard, ya. Tinggal klik CTRL atau Ctrl plus huruf C. Itu kalau icon copy. Gambarnya itu lembaran kertasnya. Icon copy gambarnya lembaran kertas ada 2 seperti ini. Artinya menyalin. Lalu selanjutnya ada yang namanya icon cut. Gambarnya gambar gunting, ya. Kegunaannya itu untuk menyalin dengan meninggalkan objek aslinya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin meng-cut, ya, sebuah tulisan, nah nanti tulisannya akan hilang. Berbeda dengan copy. Kalau copy itu teman-teman menyalin tapi masih ada tulisannya. Kalau cut, teman-teman menyalin tapi tulisannya hilang karena terpotong, ya. Untuk menyalin dengan meninggalkan objek aslinya. Nah, teman-teman bisa menggunakan tombol CTRL atau Ctrl plus huruf X. Lalu selanjutnya ada paste. Lihat gambar ikonnya itu ada papan seperti papan jalar, lalu ada lembaran kertasnya. Itu dinamakan icon paste. Nah, gunanya itu untuk meletakkan objek hasil salinan. Jadi kalau teman-teman habis mengcopy atau meng-cut sebuah tulisan, nah untuk menempelkannya atau meletakkan objeknya, teman-teman menggunakan paste. Dengan cara menekan Ctrl atau CTRL plus huruf V, ya. Nah, jadi misalkan teman-teman sudah mengcopy atau meng-cut sebuah tulisan. Terus teman-teman ingin dipindahkan ke bagian bawah. Nah, teman-teman berarti menggunakan icon paste, meletakkan hasil salinan, ya.
Itu kegunaan dari fitur menyalin teks. Oke, Putri akan mempraktikkan cara menggunakan atribut huruf, lalu juga mengatur paragraf dan menyalin teks. Pertama, Putri akan membuka program Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Angkalah bintang, angkalah nilai yang selalu manifu dalam suka dan juga duka. Nah, di sini sudah ada contoh teksnya. Nah, untuk menggunakan atribut huruf, di bagian menu home ya, atribut hurufnya ada font size, ada bold, ada italic, ada underline, dan juga ada font color. Nah, untuk menggunakan atribut huruf ini, teman-teman yang pertama harus dilakukan adalah memblok tulisannya. Ya, bagaimana cara memblok tulisannya? Teman-teman bisa menggunakan tombol di mouse-nya, diklik sebelah kiri, lalu tarik dan tahan. Nah, ini artinya sudah terblok, ya. Di sini karena sebuah judul ibu, kita akan menggunakan icon bold. Ya, di sini juga ada icon bold. Kenapa? Karena untuk menebalkan hurufnya, karena sebuah judul. Oke, betul klik. Nah, kalau sudah seperti ini berarti boldnya sudah aktif, ya. Lalu Bu Tiwi ingin mengatur ukurannya. Nah, untuk ukuran kita menggunakan font size, ya, yang ada gambar angka 11. Kita klik tanda panah ke bawah untuk mengatur ukurannya. Ya, bisa besar, kecil. Nah, di sini Bu Tiwi menggunakan ukuran 20 untuk judulnya. Ibu. Lalu, begitupun yang lainnya, italic, underline, ataupun yang lain, teman-teman harus memblok tulisannya terlebih dahulu. Misalkan di sini Bu Tiwi contohkan penggunaan underline. Oke, yang pertama harus diblok dulu tulisannya. Klik mouse di sebelah kiri, lalu tarik dan tahan. Kita klik italicnya. Nah, maka tulisannya akan miring. Ini kalau italic. Lain hal kalau underline. Nah, kan tulisannya jadi bergaris bawah. Kalau font color, kita klik tanda panahnya untuk memilih warnanya. Ya. Maka tulisannya akan berubah warna. Itu contoh penggunaan atribut huruf. Jadi ada font size, font color, bold, italic, dan juga underline. Yang kedua, kita akan belajar menggunakan atau mengatur paragraf. Ya, kalau ini ya paragraf. Tadi sudah kita pelajari ada 4. Ada line text left, ada center, ada line text right, ada juga justify. Kita akan mencontohkan. Karena di sini sudah rata kiri, berarti Bu Tiwi sudah menggunakan line text left. Ya, ini sudah aktif ya. Kalau seperti ini berarti kita sudah menggunakan line text left. Nah, Bu Tiwi akan mencoba menggunakan paragraf yang posisinya ada di tengah, center. Sama ya, sama menggunakan atribut huruf. Harus diblok terlebih dahulu tulisannya. Kalau sudah diblok, tinggal klik ya, klik yang pilihannya center. Nah, maka tulisannya akan berubah posisi. Ya, karena kita memilih center, berarti posisinya ada di tengah. Lain hal kalau kita memilih line text right, kata sebelah kanan. Berarti nanti tulisannya akan berpindah ke sebelah kanan. Kita coba ya. Kita klik line text right-nya. Nah, maka tulisannya akan rata di sebelah kanan. Ini yang dinamakan batas margin. Ya. Kalau justify ini, kita coba ya. Nah, kenapa justify ini posisinya ada di sebelah kiri? Karena seharusnya posisinya itu harus rata kiri dan kanan. Karena tulisannya terlalu pendek, tidak mencapai batas margin, maka ia mengikuti line text left, rata sebelah kiri. Lain hal kalau nanti teman-teman tulisannya lebih banyak, teman-teman memilih yang justify, maka tulisannya akan rata sebelah kiri dan juga sebelah kanan, karena teman-teman sudah melakukan sampai batas margin.
Itu penggunaan paragraf ya. Lalu kita akan menggunakan fitur menyalin teks. Ada 3 ya. Ada cut, copy, dan paste. Nah, yang tadi sudah Putri bilang, karena di sini ada pengulangan kata engkaulah, ya. Ini cukup menghabiskan waktu. Nah, cara cepatnya bagaimana teman-teman bisa menggunakan fitur copy. Ya, misalkan di sini Putri akan hapus dulu engkaulahnya. Nah, kita pilih tulisan yang akan di-copy. Nah, di sini Putri pilih kata engkaulah. Sama ya, di blok terlebih dahulu tulisan yang akan di-copy, di-cut-nya, atau di-cut. Setelah di-copy, teman-teman bisa melakukannya di menu home. Tapi kalau Putri menggunakan tombol di keyboard ya. Ctrl plus C. Nah, kalau teman-teman sudah mengklik icon copy, otomatis sudah tersalin. Nah, untuk memindahkannya atau menempelkannya, misalkan Putri arahkan dulu kursornya ke bawah karena ingin memindahkan kata engkaulah. Kalau memindahkan ya, menyalin kata engkaulah ke baris berikutnya. Tadi sudah Putri copy. Untuk menempelkannya, teman-teman menggunakan icon paste. Teman-teman bisa menggunakan di bagian menu home ataupun tombol di keyboard. Di sini Putri contohnya menggunakan di menu home. Klik saja icon paste. Nah, maka tulisannya akan tersalin lagi ya. Jadi ada 2. Kita coba lagi ya di bawahnya. Karena sudah di copy, kita tinggal klik paste lagi. Nah, maka tulisannya akan menempel ya, bukan menempel, akan muncul. Itu penggunaan icon copy. Lain hal kalau teman-teman menggunakan icon cut ya, bedaannya. Di blok terlebih dahulu, kalau sudah teman-teman tinggal klik icon cut ya, icon cut, atau juga bisa tekan tombol di keyboard Ctrl plus X, Ctrl plus X. Nah, maka tulisannya akan hilang ya. Kalau tadi copy menyalin dengan mempertahankan objek aslinya, kalau cut itu akan menghilangkan objek aslinya, tapi tetap tersalin ya. Karena tadi sudah Putri klik Ctrl X, cut berarti ya, Putri akan menempelkan, meletakkan hasil salinannya ya, dengan paste atau Ctrl plus C. Nah, maka akan muncul kembali yang sudah kita cut atau copy. Itu penggunaan dari icon cut, copy, dan paste. Untuk tugasnya, teman-teman silakan mengerjakan buku paket halaman 43. Jika sudah dikerjakan, teman-teman silakan difoto lalu diupload di assignment TK yang sudah disediakan. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Lalu materinya sudah Putri jelaskan, semoga bisa dipahami. Dan teman-teman silakan mencoba atau mempraktikannya di rumah ya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Putri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.